Ya, yuk sekarang kita akan tinjau bagaimana situasi di Gelora Bung Tomo Surabaya. Sudah ada narasumber saya, Bung Effendi Ghazali yang sudah siap ini menceritakan malam hari ini suasana di sana seperti apa. Bung Ege, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Saya belum bisa melihat videonya, tidak mengapa, tapi saya sudah mendengar nih suara riuh-riuh berisik di belakang. Boleh diceritakan, seramai apa sih suasana di sana dan situasinya, animonya, antusias dari para pecinta sepak bola di sana, Bung Ege? Ya, ini seperti tidak beda dengan final SEA Games di Phnom Penh kemarin ya. Jadi antusias yang sudah masuk ke dalam stadion begitu besar. Di luar sana sangat banyak yang masih berjalan. Rasanya stadion ini akan penuh karena karcis memang sudah sold out. Dan ada perasaan yang unik juga karena dari tadi mereka berbicara bahwa we love Palestina, tapi ini we still want Indonesia to win. Jadi kami sangat mencintai Palestina, tapi malam ini kami tetap yakin bahwa timnas kami akan menang. Tapi suasana di sini sama semangatnya dengan final SEA Games di Phnom Penh. Dan ini sudah hampir siap. Barangkali sudah bisa dapat gambar saya. Ya, begini suasananya kurang lebih kalau diputar akan terlihat begitu ramai. Dan pada saat ini para pemain sedang melakukan pemanasan baik timnas kita maupun Palestina begitu. Ya. Oke. Bung Ege, kan saya sudah lihat ini foto-foto yang dikirimkan oleh Bang Ege. Ini sudah lihat yuk, alhamdulillah sudah pakai baju merah ya. Ya, semua nih rata-rata pakai baju merah di stadion kalau Anda lihat di sini ya. Kami ya di sini masih banyak yang dalam perjalanan ini. Ya. Bang Ege, mereka yang menonton warga Surabaya atau banyak juga dari luar kota. Jakarta mungkin jauh-jauh ke sana mau nonton? Iya, cukup banyak yang datang dari Jakarta ya. Tadi siang kami waktu mencoba mencari makan juga bertemu dengan banyak teman-teman yang datang dari Jakarta. Saya rasa ini sudah semacam semangat sepak bola kita. Sudah kita berhasil meraih medali emas di SEA Games. Kemudian tahu mulai ada FIFA Matchday dengan tim-tim yang bagus. Jadi ya Palestina di atas kita peringkatnya ya sudah 3 dan kemudian tentu saja 5 hari kemudian kita akan menunggu datangnya di Argentina. Oke, Bang Ege, kalau melihat suasana di sana dan analisis dari Bang Ege sendiri, kira-kira ini bagaimana nih peluang kita cetak poin lebih besar daripada Palestina malam hari ini? Bagaimana? Oh iya, satu-satunya yang merupakan katakanlah mungkin persoalan kita dan tadi secara khusus kami amati di hotel itu adalah persoalan kebugaran. Terutama karena sebagaimana kita ketahui para pemain ini baru selesai ya Liga 1-nya baru libur ditambah lagi dengan baru bergabung gitu. Beberapa pemain dari luar tadi menceritakan betapa mereka baru datang ke Indonesia. Misalnya Saint Patinama, kemudian tadi beberapa yang lain itu menceritakan mereka baru sampai ke Indonesia, mungkin juga tidak turun sekarang, baru turun melawan Argentina, atau yang turun pada hari ini pun betul-betul persoalannya kebugaran. Tadi secara khusus kami melihat latihan-latihan yang ada di latihan fitness ataupun latihan kebersamaan, ya memang tinggal itu persoalannya. Pada konteks lain, mereka yakin walaupun ada selisih peringkat pada saat ini, dan kita tahu ya ada pemain tengah dari Palestina ini, Mohamed Rashid misalnya pernah bersama-sama main dengan Maklok di Persib gitu. Tapi secara umum mereka bisa mengantisipasi khususnya kalau nanti ada permainan bola atas dari Palestina. Kita tahu kita punya Elkan Bagot bersama-sama dengan Jordi Amat di belakang. Sementara kita memang tahu bahwa ada Tamer Syam dan Yasser Hamed yang bertinggi badan 186 dan 188 di tim Palestina. Ya, Bang Ege, meskipun tanpa maksud apa-apa ya, tapi mungkin harus saya tanyakan. Mengingat Palestina ini kan secara hati sangat dekat ya dengan rakyat Indonesia. Ada tidak sih penonton di sana beri dukungan juga lah untuk Palestina? Ataukah mungkin murni semua 100% Indonesia? Bagaimana?
Oh iya, Anda benar sekali. Di mobil kami saja ada salah satu ilmuwan dari Unair itu mendukung Palestina menang 1-0 katanya. Jadi beberapa dari antara kami sendiri itu juga mendukung Palestina untuk menang. Tapi secara umum, lagi-lagi kalau 10 menit pertama kita lihat tidak ada masalah kebugaran dengan tim Indonesia, kami yakin bahwa tim kita bisa unggul ya, mungkin 1-0, 2-1, atau nanti kalau ternyata memang kita tahu ya beberapa pemain Palestina memang tidak datang seperti Jonathan Kangselana, kemudian bahkan mantan kaptennya Bahdori, kemudian juga Odey Dabak tidak datang, ya itu juga akan menentukan ya bagaimana hasil selanjutnya. Tapi 1-0 atau 2-1 rasanya sudah merupakan pendapat umum di kalangan penonton. Kalau prediksi dari Bang Ege sendiri, berapa sih skor untuk Indonesia malam ini? Ini saya itu agak tepat di SEA Games dulu berapa kali mulai dari kita menghadapi Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Tapi saya biasanya minta waktu untuk 10 menit, khususnya karena Sintayong sendiri menyatakan ini persoalan kebugaran. Dan kita tahu ada beberapa nama-nama baru ya, Rafael Cruyff misalnya, dan yang mungkin belum padu untuk bermain bersama. Tapi kalau 10 menit ini nanti kita bisa jalani dengan baik, saya yakin kemenangan akan ada di tim Indonesia. Semakin bugar, maka selisih golnya semakin besar. Kurang lebih begitu yang bisa saya katakan pada saat ini. Bang Ege, atas laporan langsungnya dari dalam stadion, mungkin itu yang saya tanyakan kepada Bung Tommy. Nah, itu dia. Jadi meskipun memang biasanya kalau pertandingan Indonesia kita menjadi home base, pasti akan dukungan 100% untuk timnas Indonesia. Tapi ini Palestina, bos. Ada juga yang megang Palestina malam hari ini. Bagaimana? Iya, mungkin karena faktor politis itu ya. Tapi kalau secara sepak bola, karena saya pengamat bola, saya lihat peluang kita masih cukup besar lah untuk bisa menang gitu loh. Memang nggak gampang. Saya pikir Palestina tim yang pasti kalau sepak bola modern sekarang itu sebetulnya ciri-cirinya hampir sama lah. Tapi mungkin dia akan punya keberanian duel-duel fisikal lah kalau saya lihat. Kalau bicara misalnya lawan Filipina di kualifikasi Asia, dia menangnya 4-0. Kita di AFF menangnya 2-1. Kalau sepak bola itu matematika, berarti kan Palestina menangnya lebih gede gitu. Tapi saya lihat bahwa dari hasil itu, kita bisa simpulkan bahwa Palestina bukan lawan yang mudah gitu loh. Itu tadi kita lihat ya, postur dari pemain Palestina ini kan apa ya, besar-besar juga ya, begitu berotot ya. Kita atletis prediksi, lah, gitu. Atletis, betul. Ini bagaimana melihat fisik Indonesia itu kan biasanya apa ya, lebih lean, lebih kurus, itu bagaimana? Nggak apa-apa kan bisa bermain dengan kecepatan, kelincahan kan. Jadi faktor fisikal sebetulnya sudah bukan satu-satunya faktor dalam sepak bola modern. Dari hasil pertandingan aja bisa kita ukur. Misalnya waktu Maret kemarin FIFA Matchday, Palestina menang 2-1 dari Bahrain. Indonesia menang ya dari Burundi ya 2 kali. 3-2 dan 2-1. Jadi saya pikir ini akan jadi pertandingan yang kalau kita lihat secara sepak bolanya harusnya ketat. Walaupun saya masih lihat kecenderungannya kita menang gitu loh. Baik, Bung, tadi Bang Ege sempat memberikan laporan bahwa memang ada banyak pemain-pemain yang baru sampai Indonesia hari ini. Jikalau memang tidak dipertimbangkan untuk turun, tapi nanti ketika kontra Argentina saja, itu keputusan yang tepat tidak sih? Tapi mereka pemain-pemain bintang ini, punya karir yang bagus di luar negeri. Iya, contoh Sain Patinama baru datang kemarin gitu loh. Kalau kebugarannya justru nggak terlalu jelek juga dibandingkan dengan pemain-pemain yang sebelumnya bergabung. Itu kata Sinteyong. Tetapi mungkin faktor jet lag dan sebagainya atau pertimbangan lain lah. Jadi kita akan lihat, kalau publik bola sih ingin lihat sih kualitas Sain Patinama, ingin lihat 2 anak muda dari U20 yang masuk juga, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ya. Saya pikir kalau publik sih ingin lihat, tapi pertimbangannya tentu Sinteyong. Karena ini ada 2 FIFA Matchday yang berurutan. Tapi overall menurut saya sih stressing garis poinnya dari 2 FIFA Matchday ini yang lebih kental aspek sepak bolanya ya ini. Benar-benar sebetulnya faktor sepak bolanya lebih kuat. Yaitu tujuan untuk membangun kualitas timnas dan juga untuk meningkatkan ranking timnas lebih logik di pertandingan ini lawan Palestina gitu loh.
Ya, sesaat lagi nanti akan saya tanya kepada Bung Tommy Welly sebenarnya supaya kita melihat bahwa pertandingan ini meskipun merupakan uji coba resmi, tapi kita juga harus tahu, kita harus total di sini karena banyak keuntungan-keuntungan, rankingnya naik, apakah juga mungkin ada benefit-benefit lainnya kalau kita memberikan poin yang luar biasa dalam pertandingan malam hari ini. Sesaat lagi ya.